Mana verifikasinya? Tidak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Makanya tahu sendiri tuh Anda ya. Nggak ada verifikasi Yesus dengan Yohanes, nggak ada. Makanya kok bisa-bisanya menuliskan firman itu menjadi manusia? Emang kau lihat gitu kapan kejadiannya, tanggal berapa? Kan gitu. Berani-beraninya mencatatkan sesuatu yang tidak dilihat. Ah gitu. Kan katanya kitab Anda berdasarkan dari kesaksian dan pelayan firman, sebagaimana yang dikatakan oleh Lukas, kan kayak gitu. Tiba-tiba firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Kapan si Yohanes ini melihat firman jadi manusia? Di mana kejadiannya? Gitu loh. Nah, itu yang perlu Anda kritik gitu. Terus juga yang 18-nya, Bang. Ya, yang 18-nya. Ah, di sini kata-kata Yesus ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Jadi, Bang, ya memang betul, Tuhannya para nabi itu tidak dapat dilihat. Yang dimaksud menyatakannya itu adalah Dia membawa ajarannya. Ada ajaran dari Tuhan semesta alam gitu. Bukan berarti Dia menyatakannya itu satu pribadi, kagak. Enggak. Coba kalau seperti itu ya, kalau menurut Anda ini adalah satu pribadi, Bang, Anda buka dulu Lukas 2 nomor 11. Oke. Nomor 11, oke? Coba Abang baca dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan, betul? Juru selamat, ya, Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir Tuhan, betul ya? Ya. Baik, baca dua-duanya. Dua-dua. Maksudnya, Ustaz? Lukas 2 nomor 22-nya. Oh, nomor 22 ya. Bentar ya. Di gembala-gembala ya perikopnya ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan. Di situ ada berapa Tuhan? Dan Tuhan dari mana lagi? Satu, Pak Ustadz. Nah, coba Anda baca di 11 tadi Tuhan yang lahir. Habis itu Tuhan yang lahir dibawa pula kepada Tuhan lagi. Jadi kalau terkait hal ini Pak Ustadz, kita harus memahami Tritunggal. Bentar dulu. Di situ membuktikan Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa bukan satu pribadi, Bang. Iya. Yesus dilahirkan Maria. Bapa diserahkan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di Yerusalem, kan kayak gitu. Ya. Itu membuktikan Yesus dan Bapa bukan satu, dua. Iya, seperti itu. Tritunggal itu konsepnya seperti itu, Pak Ustadz. Gitu. Kita bisa dilihat di ini Pak Ustadz, di 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ Tuhan Anda 3 tetapi 1. 3 tetapi 1. Untuk memahami ini Pak Ustadz, Bang, itu referensi dari mana sih, Bang? Yang mana Pak Ustadz? Tahu nggak, Bang? Itu adalah ayat palsu. Kembali lagi seperti ini Pak Ustadz. Ini kan kita bahas tentang Bible ya. Mungkin yang harus kita pastikan dulu, yang harus kutanyakan dulu, kira-kira Pak Ustadz percaya nggak dengan isi Bible itu? Kalau saya jelas nggak percaya, Bang. Nggak percaya. Iya. Kalau nggak percaya pastinya ada beberapa yang menurut Pak Ustadz benar, dan ada beberapa yang menurut Pak Ustadz salah seperti itu. Nah, kalau kami umat Kristen, pastinya kami percaya semuanya benar seperti itu. Iya. Jadi kalau kita gini, Bang, kalau melihat Pak Ustadz bilang
ayat ini palsu, berarti nggak bisa kita bawa dalam perdebatan seperti itu. Nggak bisa. Bukan saya yang menyatakan itu palsu, tapi pihak Kristen sendiri dalam catatan kakinya bahwa ayat ini pasti palsu. Nah, kayak gitu tulisannya. Mau kayak gimana saya? Ya itu tertulis di mana Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kami Pak Ustadz, apa yang tertulis di kitab kami pelajari secara mendalam, dan itulah yang harus kami yakini seperti itu Pak Ustadz. Tapi kalau ditanya apakah semua Kristen itu benar-benar pengikut Kristus, tidak. Ada yang memang Kristen karena ngikutin orang tuanya, yang memang sama sekali tidak paham mengenai ajaran kekristenan itu seperti itu. Makanya kalau ditanya aku, ini dari Alkitab Anda sendiri ya Bang ya, latar belakangnya Yohanes ini ya, nih ya. Yohanes apa satu itu? Yohanes 1:5 nomor 7 kan? Yohanes ya. Baik. 1 Yohanes 5 nomor 7 kan? Baik. Di sini sebab ada 3 katanya yang memberi kesaksian. Jadi ayat ini Bang ya, nih persoalan yang paling menonjol yang melatar belakangi penulisan surat ini ialah ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus. Kristen sendiri yang menulis kayak gitu loh, bukan saya yang berpendapat. Gimana Bang ini? Baik, coba aku tanya Pak Ustadz, ajaran palsu maksudnya itu yang mana Pak Ustadz? Ya itu tulisan dari Alkitab Sabda. Iya, maksud dari ayat itu ajaran palsu itu yang mana? Bentar Bang ya. Bisa jadi pemahamannya ajaran palsu karena gini tidak diajarkan atau tidak dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Sebentar. Itu adalah catatan kaki sebenarnya Bang. Iya, ada catatan kakinya ya. Tapi pemahaman mengenai ajaran palsu ini harus kita dalamin seperti itu Pak Ustadz. Ya itu makanya nggak bisa kata saya kalau dibawa untuk meyakinkan doktrin Kristen bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Yesus waktu dia diutus Bang, kan ke muka bumi, dia mengutip dalam Markus mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dia katakan kepada Bani Israel? Kata Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Mana? Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gitu Bang. Ya kalau pemahamannya Pak Ustadz seperti itu nggak masalah. Ya kayak gimana Bang? Saya hanya menyampaikan. Ya kita kan berdebat itu bukan untuk menunjukkan kamu benar atau iya, tetapi kita mencari kebenaran seperti itu Pak Ustadz. Iya. Betul. Yang aku temukan itu, aku menemukan kebenaran di keyakinanku seperti itu Pak Ustadz. Kebenarannya apa? Sejauh ini seperti itu. Kebenarannya apa contohnya? Karena kan tidak semua begini. Kalau contohnya Bang, kebenarannya apa itu? Maksud saya minta contoh gitu. Ya, aku tanya Pak Ustadz. Ini melalui contoh. Ada satu orang yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan itu, hidupnya dia itu pendendam, dia itu sangat membenci, sangat gampang lah untuk marah seperti itu. Terus apa yang menjadi keinginan dunia ini seperti minum, main judi, semua dilakukan dia. Ini sebenarnya dia mengenal Tuhan. Setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia
mengenal Yesus itu hidupnya berubah 180 derajat. Yang tadinya dia pendendam, sifat pendendamnya itu hilang. Ketika dia melihat temannya main judi, dia tidak ingin lagi bermain judi. Kira-kira menurut Ustadz, itu yang menemukan dia itu kebenaran atau hal yang salah seperti itu? Baik, Bang. Untuk masalah seperti itu yang asalnya penjahat, lalu dia katanya masuk Kristen jadi baik, kan kayak gitu karena mengenal Yesus. Kita perlu tahu dulu cara pengenalannya dia seperti apa. Boleh. Kan kayak gitu. Apakah betul itu Yesus? Karena kan kata Paulus, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Bahaya kan? Nah, makanya. Tetapi Yesus kan berkata sendiri, dari buahnya lah kamu mengenal mereka, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk masalah kelakuan itu, Bang, ya, kita mengenali Tuhan itu pastikan kita mengenali sifat-sifatnya dulu, kan Tuhan itu kayak gimana, betul nggak? Ya. Nah, kalau kita mengetahui sifat-sifat Tuhan itu seperti apa, baru kita akan kenal Tuhannya, kan kayak gitu. Nah, Abang kira-kira ya percaya Yesus itu Tuhan dan percaya nggak bahwa Yesus itu maha adil? Percaya. Karena kan salah satu sifat dari Tuhan itu maha adil, betul? Betul. Jadi kalau dia tidak ada maha adilnya, maka gugurlah, tidak bisa disebut Tuhan, betul nggak? Iya, benar. Nah, betul ya. Baik, kita cek dari Yesus. Apakah Yesus maha adil? Bang, Tuhan Anda itu turun di abad pertama, ya, di sebuah kampung di Bethlehem namanya Nazaret. Turun selama 33 tahun. Oke? Jadi manusia. Pada masa itu, orang di abad pertama di kampung Nazaret tersebut dapat melihat Tuhan dengan biji matanya. Betul? Ya. Oke. Dengan biji matanya. Sekarang saya mau tanya Abang, mana keadilan Tuhan Anda Yesus itu terhadap mata kita di zaman sekarang? Karena mata kita di zaman sekarang itu tidak dapat melihat fisik Yesus. Mana Yesusnya? Nggak ada lagi di Nazaret. Orang-orang di zaman pertama bisa lihat Tuhan. Enak kali mereka. Tapi kita di tahun 2025 kagak bisa lagi dengan mata kita melihat fisik Tuhan. Kalau saya ya jadi manusia mempunyai Tuhan yang begitu, Bang, maka saya akan protes sama dia. Mana bentuk keadilan kamu, hai Tuhan, sama aku gitu? Enak kali orang abad pertama aja yang bisa lihat kau. Fisik kau dilihat orang abad pertama. Tapi yang di tahun 2025 kagak bisa lagi lihat kau. Kan gitu. Mana keadilanmu? Kalau saya aja berpikir gitu, saya akan protes itu Tuhan. Gitu. Di mana letak keadilannya? Baik. Kalau kita mengacu ke sana, Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang contoh nih, Pak Ustadz kan yakinnya kalau Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Pak Ustadz, seperti itu. Kira-kira kalau kita bawa ke sana, orang-orang yang di pedalaman sana yang tidak pernah mengenal agama, yang tidak pernah tahu mengenai Tuhan, kira-kira di situ Tuhan itu adil nggak, Pak Ustadz? Wow, kalau di Al-Quran kami, Bang, ya, Allah menyatakan seperti apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, belum turun ajaran Nabi atau tidak sampai ajaran Nabi atau yang disebut sobiin, barang siapa yang beriman, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah, memperoleh kenikmatan di sisi Allah.
Padahal tidak masuk ajaran para nabi gitu. Gitu bang, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum dia menurunkan rasulnya. Itu keadilan dia, adil. Baik. Nah, sekarang bagaimana bang dengan orang-orang yang di zaman tahun 2025 ini tidak dapat melihat fisik Tuhan Anda, sedangkan di abad pertama enak kali mereka lihat fisik Tuhan? Mana adilnya itu Tuhan? Sebenarnya itu Pak Ustadz tidak bisa dijadikan takaran keadilan. Oh, mengapa aku sampaikan seperti itu Pak Ustadz? Karena di keyakinan kami, sebelum kedatangan Yesus itu, kami mengenal Allah itu sebagai Allah Bapa yang berbicara melalui nabi-nabinya. Setelah kedatangan Yesus itu, kami mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi setelah kenaikannya ke surga Pak Ustadz, kami mengenalnya sebagai Roh Kudus. Seperti itu. Bang. Jadi Tuhan itu tetap ada dalam diri kami. Makanya Yesus itu sendiri berkata, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Aduh bang, bang, kalau ada satu sisi cacatnya ya bang ya, itu udah pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna, tidak ada celah atau cacat bagi dirinya, termasuk bagian dari keadilan itu. Tapi memang seperti itu Pak Ustadz. Nah, kalau kita cari satu aja kesalahan dari Yesus itu tidak ada. Makanya seperti ini, kenapa kami meyakini Yesus itu sebagai Tuhan? Manusia yang telah berbuat dosa, contoh, aku telah berbuat dosa, manusia yang lain telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah bisa untuk minta diselamatkan? Tidak bisa. Jadi jangan ke situ bang. Kita bicara tentang sifat Tuhan dan penebusan dosa. Kita bicara tentang sifat Tuhan. Nah, saya sampaikan kepada Anda tadi bahwa Tuhan itu maha sempurna, tiada celah dan tiada cacat untuk dia. Kalau ada celah atau cacat di satu sisi sifatnya, maka nggak bisa kita menyebut dia adalah Tuhan. Gugur ketuhanannya. Sebagaimana Yesus yang muncul di abad pertama dilihat orang-orang Nazaret doang. Lalu di tahun 2025 ini kita tidak dapat melihat fisiknya Yesus. Ini ada kecacatan dalam keadilan. Keadilan apa? Keadilan mata kita tidak bisa melihat fisik Tuhan. Sedangkan orang zaman pertama, ya di abad pertama dapat melihat fisik Tuhan dengan matanya. Di tahun 2025 tidak ada yang dapat melihat fisik Tuhan. Di sini dapat kita simpulkan Yesus gugur maha adilnya, gak pantas dan tidak layak disebut Tuhan. Itu dulu bang. Gak apa-apa kalau memang pendapatnya Pak Ustadz seperti itu, ya apa-apa seperti itu. Karena kan sejauh yang aku pahamin ya, Yesus itu datang ke dunia ini dengan alasan seperti itu. Dengan alasan yang aku sampaikan tadi Pak Ustadz. Karena tidak mungkin manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, aku yang berdosa, membawa orang untuk diselamatkan seperti itu. Nah, makanya kita butuh satu orang yang suci yang bisa menyelamatkan semua umat manusia seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu ketika dia pelayanannya itu semuanya digenapi Pak Ustadz. Kalau seandainya nih Pak Ustadz, murid-muridnya kan sebelum dia disalibkan dia sudah mengatakan kalau dia bakal meninggal dan akan bangkit setelah 3 hari yang tadi kita bahas Pak Ustadz. Nah, kalau seandainya dia tidak bangkit, otomatis ke 11 muridnya ini, yang satu kan udah berkhianat, tapi setelahnya kan dipanggil satu lagi, ke 11 muridnya ini pastinya bubar. Untuk apa dia memberitakan kebenaran yang pada dasarnya tidak terjadi seperti itu? Artinya bukan kebenaran seperti itu Pak Ustadz. Bang, begini bang, seharusnya itu bukan abang jawab dengan kosakata yang nggak apa-apa. Itu bukan masalah nggak apa-apanya bang, itu sebuah masalah besar begini, dari sifat Ustadz, ketuhanan yang kita
ketahui kan gitu. Seharusnya Anda baik ya, coba nanti saya pikirkan atau kita pelajari kan kayak gitu. Di sini nih timpangnya Yesus tidak adil ya. Bentar dulu Bang, saya sampai selesai dulu ya. Ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana Bang? Tuhan yang adil itu. Ini menurut saya ya Bang ya. Ini menurut saya ya. Menurut saya Tuhan yang adil itu, demi keadilan dia kagak pernah nongol sama sekali. Sejak zaman Nabi Adam ya sampai nanti kiamat, dia kagak akan pernah nongolin aslinya. Itu Tuhan yang adil Bang. Kenapa dia menjadi adil? Saya nilai seperti itu karena gini, ada makhluknya yang manusia ini yang tunanetra, tidak dapat melihat. Kalau dia nongol, maka hanya orang yang tidak buta saja dapat melihat dia. Orang yang buta tidak dapat melihat dia. Makanya kalau nongol nggak adil. Nah, maka dari itu Tuhan yang adil itu Tuhan yang kagak pernah nongol, baik bagi yang bisa melihat atau yang tidak bisa melihat. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, kagak ada dia menampakkan dirinya kepada manusia. Itulah Tuhan yang adil. Itu. Coba Abang renungkan seperti itu. Terus yang kedua, Tuhan yang adil ini maha pengasih, maha penyayang seperti yang Abang pelajari di Al-Quran kami, kata Abang. Coba lihat Bang, saya Kristen. Kan gitu. Saya Kristen. Saya Islam. Saya Islam. Abang Kristen. Kita beda agama. Tapi dia tetap adil dengan kita berdua. Contohnya apa keadilan dia? Sama-sama kita bisa menghirup napas di dunia ini dari ciptaannya. Itu Tuhan Maha Adil tuh. Meskipun Anda Kristen, saya Islam, ya, dia nggak pandang agama kepada makhluknya. Itu saya orang yang tapi tidak terbiak yang tidak ya itu sudah itu mana bukan orang namanya iman dan keyakinan namanya Muslim. terjadi perdebatan harusnya saya abang perhatikan karena orang Kristen seperti LDP ini membahas Quran saya, membahas hadis saya tentang ilmu, maka mereka punya aksi, kita akan bereaksi. Salah satunya bereaksi dulu sering diskusi tentang agama, itu gara-gara mereka. Tuh ya, ini mulai pergesekan. Yang kedua, dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke, banyak pintu rumah umat Islam diketuk oleh misionaris Kristen. Lalu sales agama ini menawarkan Yesus kepada orang Muslim. Banyak kejadian dan banyak bukti. Kalau abang mau lihat ya di YouTube banyak buktinya. Banyak berhamburan video orang Kristen jadi sales Tuhan gitu.
menawarkan kepada muslim, sampai ketangkap, sampai diamankan polisi, diamankan oleh Pak RT gitu. Banyak bang, ini melanggar bang, melanggar dari SKB 2 Menteri ya, SKB 3 ya sekarang. Jadi itu melanggar. Barang siapa yang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu tidak diperbolehkan. Itu melanggar aturan negara, menjajakan Tuhan mengetuk ke pintu rumah. Nah, itu 2 yang mendasari. Yang ketiga bang, ya yang ketiga, banyaknya ya dari lembaga Kristen maupun pendidikan Kristen. Ini dari lembaga ya bang ya, contohnya LAI, yang memakai istilah Islam lalu disalahgunakan. Contoh ya, contoh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kosakata Allah, lalu Allah dipahami dengan sebuah gelar di kitab Anda. Allah itu gelar, lalu dikatakan Allah itu menjelma jadi manusia, mengosongkan dirinya, menjelma jadi manusia dan mati terkutuk di tiang salib. Itu penghinaan bagi umat Islam bang, penghinaan itu. Sedangkan di dalam Islam ya, Allah itu adalah nama gitu loh, sebuah nama. Nah, itu kosakata Allah baru 1. Yang dua Alkitab yang saya jelaskan kepada abang tadi. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran kami bang. Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran, Alkitab ini Alkitab, petunjuk bagi orang yang beriman, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi nama lain Al-Quran itu Alkitab, tiba-tiba diambil Kristen ya, dinamakan sebagai kitab mereka, Alkitab. Isinya penyelidikan, kesaksian, udah tidak sesuai dengan definisinya Alkitab. Nah ini nih yang jadi pergesekan di Indonesia. Ini 3 hal ini bang, gitu. Alkitab kok dari kitab penyelidikan. Yang terakhir Pak Ustadz, itu aja bang, ada 3 sih, udah 3 tadi saya jelaskan. Itu yang mendasari kenapa terjadi pergesekan gitu. Satu hal yang terakhir sama Pak Ustadz, ini dari izin aku ambil dari kitabnya saudaraku yang muslim. Itu di surah Al-Imran nomor 55. Di mana di situ dikatakan kalau pengikut Isa Al-Masih itu disucikan di atas orang-orang kafir. Disucikan dan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada seorang yang kafir sampai hari kiamat. Betul. Seperti itu. Kami yakin itu bang. Kalau memang Pak Ustadz menyatakan kalau Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama dalam konteks yang berbeda ya. Nah, itu kira-kira pengikut Isa Al-Masih itu hari ini siapa Pak Ustadz? Baik, saya jawab ya bang ya. Baik, saya bukakan dulu ayatnya ya. Siap. Nih, abang tolong perhatikan siapa pengikut Isa Al-Masih sekarang ya. Bang, coba kita baca ini ya teman-teman, Ali Imran 55. Sabar ya, Ali Imran 55. Ini bang ya. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu
kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir ya, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat ya. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Bang, kita telaah ya, siapa orang kafir di sini? Betul? Iya. Baik. Salah satu ciri-ciri orang kafir yang dimaksud nih, mari kita buka ke Al-Maidah, Bang ya. Boleh. Ciri-ciri kafir yang dimaksud Al-Maidah 72 dulu. Nih, apa katanya? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. 1. Ciri-ciri orang kafir tersebut adalah yang dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Itu 1 ciri-ciri orang kafirnya. Oke? Ya. Tuh, Al-Maidah 72. Ciri-ciri orang kafirnya adalah yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang kafirnya, Bang, Al-Maidah 73-nya di bawahnya. Nih. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Jadi ciri yang kafir kedua adalah sesungguhnya orang kafir tersebut mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh. Jadi Bang, ya, Nabi Isa itu disucikan dari orang yang menuhankan dia, yang mengatakan dia Allah, disucikan juga dari orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah dan Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah, di zat Allah. Jadi ciri-ciri kafirnya itu 3, yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1 dan mengatakan Nabi Isa adalah Allah, itu akan disucikan Allah terhadap Nabi Isa, gitu. Jadi pengikut Nabi Isa hari ini siapa? Pengikut Nabi Isa hari ini siapa? Di sini bukan zaman Isa lagi, Bang. Kan sudah zaman Nabi Muhammad gitu. Izin aku potong dikit, Pak Ustadz. Oke. Tapi katanya tadi di situ di ayat itu sampai hari kiamat katanya Pak Ustadz. Iya, betul. Betul. Makanya artinya pengikut Nabi Isa itu sampai hari ini masih ada seperti gini Bang. Sesungguhnya ya, yang dikatakan oleh Ali Imran 55, dia akan disucikan pengikutnya itu dari orang kafir hingga hari kiamat. Pengikutnya siapa, Bang? Coba Anda buka Quran surah Al-Maidah, coba. Oh iya. Al-Maidah berapa, Pak Ustadz? Ayat 100. Ya, kenapa Bang? Biar Pak Ustadz aja yang ini. Ayat 111. Al-Maidah 111 ya. Nih Al-Maidah 111. Coba Abang buka dulu. Ini pengikut Nabi Isa nih. Ya. Wa iz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Siapa pengikut Isa? Hawariyun, Bang. Hawariyun ada 12 di tafsir kami. Yang dimaksud pengikut Nabi Isa adalah murid-muridnya. Murid-muridnya yang 12 itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas orang-orang kafir yang menyembah Nabi Isa sampai kiamat itu. Jadi murid-muridnya tidak ada menuhankan Nabi Isa atau Yesus. Makanya yang 12 orang ini akan disucikan Allah terhadap orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah Allah, Yesus atau Nabi Isa itu adalah 3 dalam 1. Jadi pengikut yang dimaksud disucikan di atas orang kafir adalah murid-muridnya. Sampai hari kiamat, murid-muridnya tidak akan bisa dipitnah menyembah Nabi Isa. Gitu Bang. Iya. Nama ke-12 muridnya itu
Di tafsir kita adanya bang. Ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Jadi kalau Anda katakan pengikut Nabi Isa yang hari ini siapa Kristen, mimpi bang, mimpi. Aku nggak bilang gitu Pak. Iya, kalau ada yang merasa gitu ya, kalau ada yang merasa pengikut Nabi Isa atau Yesus hari ini adalah Kristen, mimpi lah. Enggak lah. Karena begini Pak Ustadz, Nabi Isa dan Yesus itu kisahnya berbeda seperti itu. Ya kalau bagi saya gini bang, oknumnya sama, tapi kisah di dua agama yang berbeda gitu. Nah, iya seperti itu. Makanya seperti ini Pak Ustadz. Kalau seandainya aku percaya dengan apa yang di kitabnya Pak Ustadz, pastinya aku udah di keyakinannya Pak Ustadz. Tetapi kan Pak Ustadz juga sebaliknya seperti itu. Makanya kita saling mempertahankan keyakinan kita masing-masing seperti itu dengan cara aku nggak setuju kalau saling menghujat seperti itu. Ya, kayak gini kan enak kita diskusinya kan, ya, jadi bahan pelajaran gitu. Iya, pendapat Pak Ustadz tidak apa-apa seperti itu. Kalau memang Pak Ustadz pemahamannya seperti itu, belum tentu juga aku yang benar seperti itu. Nah, tetapi sejauh yang aku jalani Pak Ustadz, ya Yesus itu berpengaruh banyak dalam kehidupanku seperti itu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa bang, ya itu kan keyakinan masing-masing, berpengaruh banyak. Jadi gini bang, ya Anda perlu tahu dulu, saya perlu sampaikan ke abang juga, bahwa Yesus tidak mengenal Kristen atau Katolik. Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, dan Kristen adanya setelah Yesus itu diangkat. Iya, gitu. Pastinya aku punya jawaban sendiri lah mengenai hal itu. Pak Ustadz seperti itu, karena aku jujur aja Pak Ustadz, yang tadi aku ceritakan orang yang bertobat itu adalah diriku sendiri. Jadi menurutku sendiri hidupku itu seharusnya sudah menjadi kesaksian seperti itu Pak Ustadz. Makanya aku berani bilang kalau Yesus itu berpengaruh banyak dalam kehidupanku seperti itu. Makanya nggak mungkin lagi aku berpikir ini ada nih yang penghujat ini harus aku balas, ini enggak ada lagi pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah, dan dari penjelasannya Pak Ustadz kan kaum kafir ada 3 ya. Nah, aku menurutku itu hal yang baik ya. Ada kafir yang baik, ada kafir yang jahat seperti itu ya Pak Ustadz ya. Iya, saya juga membedakan hal itu bang, masalahnya. Karena ajaran Nabi kami kan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, kafir yang tidak memusuhi agama Islam kan gitu, maka dia telah menyakiti Nabi Muhammad. Barang siapa menyakiti Nabi Muhammad maka telah menyakiti Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, maka haram surga untuknya. Kan gitu. Beda satunya kafir harbi yang memusuhi Islam. Ini alih-alih kita lindungi, Bang, ya. Kagak bakalan dilindungi Islam, tapi apa? Bakal dibasmi gitu. Gitu. Karena memang begini Pak Ustadz, secara keyakinanku pribadi saja, kalau kita memusuhi itu sudah pasti bukan ajaran dari Yesus itu seperti itu. Terlepas dari kan kalau aku mengimani kalau Yesus itu adalah Tuhan ya, terlepas dari Yesus itu Tuhan atau tidak, itu jelas bukan ajarannya dari Yesus itu seperti itu. Bahkan Yesus itu menyuruh kasihanilah musuhmu. Ya itu kan orang yang menganiaya kamu seperti itu Pak Ustadz. Itu Bang, Anda kan orang baik ya, terus diskusi dengan cara baik, maka saya menghadapi dengan baik gitu, dan harus dilindungi. Beda Bang dengan penghujat. Beda. Saya juga tidak mendudukan Anda ke dalam penghujat. Enggak akan gitu. Beda perlakuan saya terhadap orang yang beradab dengan orang yang biadab gitu. Beda. Ya benar. Udah gitu, apalagi kita hidup di tempat dimana pastinya kita hidup dalam perbedaan seperti itu. Masa karena perbedaan kita menganggap kalau kita benar, orang lain yang salah? Belum tentu. Sebenarnya ada beberapa yang di keyakinanku sendiri Pak Ustadz, aku masih mempertanyakan seperti itu. Maksudku mempertanyakan seperti ini. Contohnya ketika Yesus itu disalib, kan ada 2 orang di kiri kanannya
di mana yang satunya Yesus itu sampaikan kalau dia bakal diselamatkan dan hari itu juga bersama dia di Firdaus, tapi satunya tidak diselamatkan seperti itu. Artinya orang yang tidak percaya kepada Yesus itu tetapi hatinya baik itu juga diselamatkan. Oke. Kira-kira ada tema lain lagi bang yang kita diskusikan? Kayaknya udah finish nih. Kita udah berdiskusinya tentang masalah ini nih. Ya. Ya, Pak Ustadz. Mungkin ya baik, saya mungkin, bisa naikkan kawan-kawan Kristen yang juga mau diskusi mungkin di bawah gitu ya bang ya. Bolehlah diskusi dengan teman-teman yang lain. Ya mungkin saran ya sama teman-teman yang lain kalau memang dia Kristen ya berdiskusilah dengan sehat, bukan menunjukkan siapa yang benar siapa yang salah, karena tujuan kita memang untuk mencari kebenaran seperti itu. Ya kalau seandainya menyampaikan pendapat sendiri tidak masalah, tapi jangan dengan menghujat seperti itu. Jujur aja aku Pak Ustadz, temanku banyak yang Muslim Pak Ustadz, seperti itu. Di keluarga aku juga ada yang Muslim, ya, tetapi kami bisa hidup berdampingan. Iya, sip. Kalau gitu bang, saya izin gantikan abang dulu ya dengan yang antri di bawah gitu bang ya. Semoga diskusi kita menjadi bahan edukasi dan penambah wawasan untuk kita semua gitu ya. Terus kalau abang ya ini ya bang yang ngambil video rekaman kita. Kalau Anda mau mempelajari gitu apa yang saya katakan kan gitu, abang bisa ini nih ambil di channel YouTube saya di sini nih bang.